Nah, karena ada member yang nggak bayar, jadi saya nalangi terus sampai uang saya 80 juta habis. Nah, habis itu pokoknya tuh pokoknya berat banget itu masalah sampai orang-orang pada minta tanggung jawab ke saya semua gitu kan. Sekarang pertanyaannya apa? Nah, saya kan punya rumah, Pak. Punya rumah, kepingin rumah itu tuh saya jual, biar laku gitu loh, Pak, biar masalah saya udah selesai gitu loh. Jangan dijual rumahnya, mau gak? Ya mau, soalnya saya kebetulan ngontrak dari rumah itu saya gadekan ke orang, ke rekan kerja suami gitu. Kalau kamu mau terkabul besok pagi, mau gak? Mau, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. Nama saya Sugiharto Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ini minta tolong Pak Haji, saya ini terlilit Ya. Pak Haji, Ya. 2,5 miliar Pak Haji. Ya. Karena gara-gara proyek Ya. saya ketipu, sehingga terlilit hutang saya Pak Haji. Minta Ya. pencerahan dari Pak Haji, Ya. apa yang harus saya lakukan Pak Haji. Gini aja, bos, hajatnya apa kalau gue boleh tahu? Hajatnya apa? Hajat saya pingin hutang saya lunas Pak Haji. Maksudnya? Ya saya minta hutang saya lunas. Kan udah gue ajarin, kalau pengen utang lunas kan lu mesti bayar. Kalau lu mesti bayar, lu mesti punya duit. Nah, duitnya dari mana? Ya dari Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain harus baca Quran. Ini 12 juz. Maaf Pak Haji, kalau yang lain udah saya jalani sebelum izin sama Pak Haji, saya udah jalani di sana selama hampir 3 hari. Tetapi ya satu kelemahan saya untuk Al-Quran Pak Haji. Ya maksa. Saya nggak bisa Pak Haji. Pakai Al-Quran bahasa Indonesia. Harus bisa. Teksnya melenceng-melenceng Pak Haji. Nggak apa-apa. Bos, lo jangan kalah sama Freddy Budiman. Freddy Budiman bandar narkoba. Dikasih waktu 2 hari lagi lo mau gue tembak mati. Kata Freddy Budiman, gue harus baca khatam Quran. Tinggal 2 hari lagi, 7 kali bolak-balik khatam Quran sama Freddy Budiman. Orang cuma 12 juz. Maksa aja pelan-pelan. Maksa. Begitu. Saya paksa Pak Haji, 1 juz gitu. Ya udah terusin. Kayaknya kurang yakin saya ini, waduh kok agak nggak yakin. Gue tungguin deh, gue tungguin. Lo baca aja terus gue tungguin. Pasti lo bisa. Soalnya kan tamu gue Haji Marco 7 bulan. Dari rukonya nggak punya rukonya 15. Haji Marco dari kontrakannya cuma 6, maksain kontrakannya 21. Roni dari omset dagangannya per hari 20 juta, sekarang per hari 600 juta. Kenapa gue yakin? Karena yang gue ajarin terkabul. Kayak ngasih Robicon gue, utangnya 150 miliar, bisa lunas. Masa lo enggak? Ganteng-ganteng lo. Tapi saldonya gantengan dia. Ada lagi? Ada Pak Haji, kan saya lagi beberapa tahun ini saya selalu bertarung di pengadilan niaga maupun di Polda Palembang. Cuman semua kan ada tagihan 2 miliar 33 juta itu kan dipindahkan rekan kerja saya tanpa sepengetahuan saya. Padahal saya direkturnya yang punya perusahaan itu. Tapi karena saya percayakan, nantinya uangnya dipindah ke PT orang lain. Nah sampai sekarang itu belum berhasil itu. Tidak ada pasien RDAY yang sidang di pengadilan kalah. Belum ada. Pasti menang. Apa kuncinya? Celah dalam dibalik. Kalau lawannya dibalik, kita 2 kali balik. Kalau dia 2 kali balik, kita 3 kali balik. Jadi pada saat mau sidang, lo tanya dulu musuh lo. Lo pasiennya Pak Haji gak? Iya. Celah dalam dibalik, bos. Siap. Udah saya lakukan juga sampai pakai 2 kemarin Pak. Nah, itu waras. Siapa yang ngasih tahu? Ya saya nonton juga kan saya ini kok ayu saya ngasih referensi di YouTube. Coba deh kamu baca, kamu tonton ini. Ini kok nyeleneh amat, ini kamu akal kata saya. Ini cuman udah lu tonton aja. Pas malam saya tonton sampai pertama itu cuma 10 menit Pak Haji. Masuk akal lah. Cuman besoknya penasaran saya. Saya tonton lagi sampai 3 jam, sampai 3 jam. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Sampai di bantal tidur saya sampai ketiduran Pak Haji. Saya taruhin di samping petidur. Saking saya pengen tahu sampai ketiduran. Ya itulah yang saya lakukan seperti sholat malam, mandi jam 12. Saya sampai alarm saya pasang jam 11.45 saya pasang 5 menit sebelum 00. Saya udah bangun langsung mandi, senyum-senyum dulu. Tapi lebih lucu di kamar mandi saya Pak Haji, kayak orang gila ketawa-ketawa sendiri Pak Haji. Nah, itu bagus. Oh gitu. Iya. Karena kan nemenin setan di kamar mandi ketawa. Jadi kadang saya ya pertobatan entah benar entah enggak ya udah saya pernah lakukan juga di kamar. Saya telanjang, saya minta ampun sama Allah, ampunkan dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan. Apa benar ya gimana lah yang masa lalu saya minta ampun gitu.
Itu habisnya saya langsung sholat tobat. Habis sholat tobat saya sholat tahajud. Ya baca ya satu ayat aja. Habisnya saya melakukan sholat hajat 2 rakaat. Habisnya tidur, sholat subuh. Sebelum 4:30 saya udah di masjid. Masjid belum hidup, saya posisi udah di masjid gitu. Itu pengurus masjid Kaget. pada masuk UGD gak? Enggak. Cuma kaget aja kok lampu kok udah ada orang. Apa udah berubah ganti marbot kan? Enggak, kata saya tetap kamu orang marbot. Jadi itulah Pak Haji. Pokoknya gini bos, orang yang baca Qur'annya 12 juz, kalau ada yang menghina, ada yang bahasanya selain menghina apa tuh kadang orang mencela, ada yang orang apalah, itu bonusnya bos mati bos, tenang aja. Nggak, bukan bahasanya menderita, kelamaan anda mati aja udah. Gue suka itu ngurangin penduduk, program pemerintah bos. Nah jadi lo paksain baca Quran. Orang kita nggak salah, emang kita jolimin dia? Enggak. Kenapa kita ditunjuk-tunjuk? Kenapa kita disalah-salahin? Kenapa kita dicari kesalahan kita? Akhirnya yang balas Allah. Kok Allah yang balas? Karena kita sering memuliakan Al-Quran. Ngapain kita nyari bantuan? Nyari bantuan ke sini, nyari bala bantuan. Rugi bos. Udah langsung Allah aja yang nekel. Kan kita kenal sama dia enggak? Kita jahatin dia enggak? Kita ngotak-ngatik kedudukannya dia enggak? Kenapa dia usil kita? Allah bos yang ngurusin bos. Habis bos. Kalau dia karir, habis karirnya bos. Lo boleh lihat deh. Ini emang ilmunya udah tingkat tinggi. Nggak ada lawannya bos. Ini namanya udah makrifat. Kalau lo nyari bantuan namanya syariat. Ini kita mainnya udah tingkatnya makrifat. Udah baca Quran aja bos, enak. Kan kita muliain Al-Quran. Masa Tuhan gak muliain si bos? Walaupun lo salah, dibenerin sama siapa? Sama Allah. Kok bisa? Nah, kalau gue sebutin nanti orang pada heran. Orang dijadiin tersangka, bisa nggak terbukti bos? Mau tahu ilmunya? Itu tadi baca Quran. Nah baca Quran aja. Cicil aja bos. Jadi nanti kan umur lo masih muda. Jadi kedepannya lo dipager goib sama Allah. Bisa? Oh bisa lah bos. Bisa. Ada lagi? Ya masalah yang uang saya yang di Waskita Karya itu. Itu berapa nilainya? 2.033 juta. Bos, mau gak lo praktekin ilmu RDAY? Bangun jam 00, harus senyum. Kalau gue nggak bisa tidur, karena gue nggak bisa tidur, ya udah langsung masuk senyum, mandi pagi, tahajud. Nah, lo paksain mandinya harus jam 00. Kalaupun lewat dikit. Emang ada orang yang mandi jam 00, kaya raya tajir melintir. Hotman Paris Hutapea, Cristiano Ronaldo. Nah, lo coba aja dulu itu. Sambil mandi lo sambil nyanyi. Duit datang, duit datang, duit datang, duit datang. Begitu, bos. Pokoknya gembira. Kebanyakan orang kan mandi nggak gembira. Ngapain gembira dong? Mandi. Yang penting gembira. Itu mah praktek di lapangan. Sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya baru pertama di sini gara-gara lihat TikTok. TikTok. Iya. Lagi benar-benar lagi ada masalah. Tiba-tiba. Korban TikTok. Tepuk tangan dong. Korban TikTok. FYP. Tadi gue pesan sama TikTok yang langsing. Kenapa yang datang langsung? Aduh. Gue mintanya yang TikTok yang langsing. Kenapa dikirim langsung? Harusnya ditimbang dulu apa? Daging sekarang sekilo berapa daging? 130.000. Yes. Kok kamu tertarik dari TikTok saya? Apa yang tertarik? Pas lagi ada masalah terpuruk Pak. Contohnya? Tahun ini tuh di bulan Juni kemarin itu saya ada masalah tentang arisan Pak. Saya itu owner arisan yang sudah dipercaya orang. Memang awalnya saya amanah Pak untuk jaga uang itu baru Januari tahun ini gitu kan. Nah karena ada member yang nggak bayar, jadi saya nalangi terus sampai uang saya 80 juta habis. Nah habis itu pokoknya berat banget itu masalah, sampai orang-orang pada minta tanggung jawab ke saya semua gitu kan. Sekarang pertanyaannya apa? Nah saya kan punya rumah Pak, punya rumah, kepingin rumah itu tuh saya jual, biar laku gitu loh Pak, biar masalah saya udah selesai gitu loh. Jangan dijual rumahnya, mau gak? Ya mau Pak, soalnya saya kebetulan ngontrak dan rumah itu saya gadekan ke orang, ke rekan kerja suami gitu. Kalau kamu mau terkabul besok pagi, mau gak? Mau Pak. Kalau gue telanjang bulat gimana Ji? Oke. Mau di mana telanjang bulatnya?
Mau di alun-alun, mau di teres, di kamar, oke di kamar. Nah, di kamar lo telanjang bulat, minta pertobatan sama Allah. Allah, saya tobat. Saya pernah jadi Tuhan kecil. Saya pernah jadi Tuhan kecil. Saya pernah ngomong begini, Allah. Kalau aja arisannya nih narik, saya pengen bayar ini, bayar ini, bayar ini. Padahal arisan belum narik. Padahal duit belum saya pegang. Tapi saya udah ngeplot. Berarti saya udah jadi Tuhan kecil. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Allah. Saya lahir telanjang. Sekarang saya mau telanjang lagi. Saya buktiin bahwa saya meninggal pun tidak bawa apa-apa. Nah, nanti Allah kasih takjub lo. Udah pernah gak lo ngomong taubat telanjang bulat? Belum pernah kan? Nah, lo coba telanjang bulat. Tawa. Ada lagi? Ya. Lo tuh mengakui bahwa lo pernah jadi Tuhan kecil. Pengakuan dulu sama Tuhan. Percuma lo sholat taubat kalau lo nggak pernah mengakui kesalahan lo. Lo salahnya apa? Hampir 100% tamu-tamu RDAY yang hajatnya lemot, penyebabnya cuma satu. Apa tuh? Pernah jadi Tuhan kecil. Sementara Tuhan nggak mau disaingin. Kalau kita sering main judi, dari dulu juga orang suka main judi. Kalau kita suka minjem duit di bank riba, dari dulu juga orang udah riba. Nah, coba yang ini. Lo minta ampun, lo pernah jadi Tuhan kecil. Begitu. Ada lagi? Saya kan September mau bayar orang, Pak. Yang pokoknya itu intinya masalah saya harus selesai gitu kan di bulan September itu. Emang umur kamu sampai September? Umur kamu nggak sampai September, jadi ngapain? Saya ditekan orang terus, Pak. Jadi saya sama suami. Yang neken lo kan orang, bukan Allah kan? Ya udah santai aja. Orang yang neken orang. Kecuali kalau yang neken Allah baru. Soalnya bikin nggak semangat cari uang, Pak. Ya gimana orang mau ngasih, malaikat mau ngasih uang, orang kamu badannya bom-bongkar. Enggak, ini lo tobat dulu. Nanti dari tobat Allah kasih petunjuk. Pasti lo dikasih uang sama Allah untuk lo lunasin utang. Sekarang tobatnya mana? Pengakuan dosanya mana? Lo akuin dulu dong. Lo pernah jadi Tuhan kecil. Pernah jadi Tuhan kecil kan lo? Iya, Pak. Yang mana? Haji. Ya nalangi orang-orang itu yang nggak bayar arisan sama merasa sok bisa gitu loh. Iya, jadi Tuhan tuh sebenarnya apa? Cemburu sama lu. Orang Tuhan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lu lagi nalang-nalangin. Yang boleh nalangin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Udah, coba lu minta ampun dulu sama Tuhan. Lagi. Pak Haji, itu kira-kira September saya itu enggak ya? Sama sih. Kan umur lu nggak sampai September. Umur lu nggak sampai September. Akhir Agustus udah habis umur lu. Jangan apa Haji. Itu aja Pak Haji. Enggak lah, pokoknya gini. Lo tobat dulu, bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub mbaknya. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub mbaknya? Orang mbaknya belum bikin takjub Allah. Apa tuh bikin takjub Allah? Mengakui bahwa kita pernah jadi Tuhan kecil. Apa tuh? Lo nekat nalang-nalangin duit orang. Lo nekat ini gitu yang tadi. Nyambung? Ada lagi? Itu ada celana dalam dibalik terus biar dibalik. Muat gak di paha lo tuh? Udah, yang Pak. kecil. Udah saya. Paha lo kan terlalu kecil bener tuh. Muat gak tuh? Muat, Pak. Masa udah saya lakuin. Mana buktinya? Ya, jadi celana dalam lo dibalik, BH-nya dibalik. Karena lo jadi Tuhan kecilnya udah kebangetan. Jadi lo pakai celana dalamnya jangan sekali baliknya, minimal 3 kali. Celana dalam dibalik, pakai lagi, dibalik sekali, copot lagi, dipakai, dibalik lagi 2 kali, dicopot, dipakai lagi, dibalik lagi, dipakai lagi 3 kali. Karena lu bahasanya udah bikin, nanti takutnya musuh kamu yang mau nagih kamu, pasien gue juga, sadarnya dibalik juga. Kalau lo 3 kali bolak-balik lo yang menang, dianya kalah. Tapi kalau dibalik ketemu sama dibalik, langsung konslet. Bisa keluar celana dalam lagi. Maaf Pak Haji, Pak, itu tiap hari gitu terus. Tiap hari. Tiap hari. Untuk Karena nanti yang banyak yang nagih lo tuh banyak banget orangnya. Lebih dari 1. Jadi mesti dibolak-balik 3 kali. Ini berlaku buat semua. Sama Ngerinya yang juga Pak Haji. Ya karena kan kemarin rombongan debt collector ada 15 orang datang kemari. Pak Haji, aku nanya nih 15 orang debt collector, gimana caranya nagih bisa kebayar? Sementara yang saya mau tagih pasiennya Pak Haji. Ya udah gue kasih ilmunya dia. Itu pasien gue rata-rata cadam dibalik. Lu kalau bisa baliknya 3 kali.
Nah, lu harus 4 kali. Naik 1 tingkat. Setuju. Udah Pak Haji, Oke. makasih. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.